Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucia Tania Piale dengan NIM 01119333. Saya berasal dari kelas Sipil B 2019. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tugas besar mata kuliah drainase, yaitu perencanaan drainase perumahan. Baik, langsung saja. Kita masuk pada slide berikutnya, yaitu peta topografi kawasan. Peta topografi digunakan untuk mengetahui bentuk muka tanah pada sebuah kawasan, sehingga air direncanakan mengalir dari elevasi tanah yang lebih tinggi menuju elevasi tanah yang lebih rendah. Set plan perumahan. Set plan perumahan diperlukan untuk mengatur tata letak saluran, panjang saluran, serta arah aliran menuju outlet saluran drainase. Pada gambar di bawah ini, saluran primer itu ditandai dengan warna hijau, saluran sekunder ditandai dengan warna biru, dan saluran tersier ditandai dengan warna ungu. Dalam site plan perumahan ini terdapat 4 bagian wilayah, yaitu wilayah A dimulai dari blok A sampai blok C, wilayah B dari blok D sampai kawasan masjid, wilayah C dari blok F sampai wilayah A, dan wilayah D dari blok I sampai kawasan PAUD. Dalam tugas drainase ini, kami dari kelompok 1 mengambil lokasi yang terletak di Majene, yakni perumahan subsidi Geraha Bumi Rizkita Tandung dengan titik koordinat 3 derajat 31 menit 38,36 detik arah selatan, 119 derajat 00 menit 11,09 detik arah utara, serta luas keseluruhan 26.242 meter dan luas daerah A sama dengan 6.389 meter kuadrat, luas daerah B sama dengan 4.645 meter kuadrat, luas daerah C sama dengan 7.706 meter kuadrat, dan luas daerah D sama dengan 7.332 meter kuadrat. Diperkirakan jumlah perumahan kurang lebih 144 rumah dan jumlah penduduk sekitar 432 penduduk. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu pada slide ini terdapat 3 data, yaitu saluran tersier yang terdiri dari 11 bagian, dan nomor 2 itu saluran sekunder yang terdiri dari 20 data, dan yang ketiga saluran primer yang terdiri dari 2 data. Data elevasi ketinggian. Data elevasi ketinggian saluran tersier didapatkan nilai rata-rata setinggi 2 meter dan beberapa di antaranya data elevasi ketinggiannya itu 1 meter. Yang kedua itu data elevasi ketinggian sekunder. Data elevasi ketinggian sekunder didapatkan rata-ratanya itu setinggi 2 meter. Yang ketiga data elevasi ketinggian primer. Data elevasi ketinggian primer didapatkan nilai rata-ratanya setinggi 2 meter, sama dengan nilai rata-rata ketinggian elevasi dari sekunder. Koefisien pengaliran atau C. Daerah A itu sama dengan 0,8, sama dengan daerah B, daerah C, dan daerah D. Nilainya sama, yaitu 0,8. Luas daerah pengaliran. Daerah A sama dengan 6.389 meter kuadrat, daerah B 4.645 meter kuadrat, daerah C 7.706 meter kuadrat,
dan daerah D 7.332 meter kuadrat. Kemudian kemiringan saluran. Tabel ini memperlihatkan data-data kemiringan saluran, di mana rumus yang digunakan yaitu BE dikali JH kali 100%, di mana BE itu sama dengan beda elevasi dan JH jarak horizontal. Jadi jenis saluran tersier pertama beda elevasinya itu 3 dan jarak horizontalnya itu 30,6 dan persennya itu 100, maka didapat data kemiringan salurannya itu 9,80. Begitupun dengan tersier 2 sampai dengan tersier 11 digunakan rumus yang sama. Kemudian kita masuk pada jenis saluran sekunder. Rumus yang digunakan yaitu tetap sama, yaitu BE dikali JH dikali 100%. Dan untuk menghitung kemiringan salurannya itu yaitu jenis saluran sekunder 1 beda elevasinya itu 3 dan jarak horizontalnya 51,9 dan persennya itu 100, maka data kemiringan salurannya sama dengan 5,78. Dan untuk data jenis saluran sekunder 2 sampai sekunder 20 menggunakan rumus yang sama. Kemudian kita masuk pada jenis saluran primer. Jenis saluran primer tetap menggunakan rumus yang sama, yaitu BE dikali JH dikali 100%. Dan untuk mengetahui kemiringan salurannya yaitu jenis saluran primer 1 itu didapatkan beda elevasinya 6 dan jarak horizontalnya 164 dan persennya itu 100, maka kemiringan salurannya sama dengan 4. Dan untuk jenis saluran primer 2 beda elevasinya itu 6 dan jarak horizontalnya 211 dan persennya 100, maka kemiringan saluran yang didapatkan itu yaitu 3. Intensitas curah hujan. Rumus yang digunakan yaitu R24/24 dikali 24/T pangkat N, di mana TC itu waktu konsentrasi dalam kurung menit, I intensitas curah hujan, R24 sama dengan curah hujan maksimum dalam 24 jam, N sama dengan 2/3. Nilai curah hujan yang didapatkan pada tugas sebelumnya yaitu 83,242, maka I sama dengan 83,242/24 dikali 24/1 pangkat 2/3 sama dengan 3,468 dikali 192, maka hasilnya itu 665,935 mm per jam. Kemudian kita masuk pada debit rencana. Rumus yang digunakan untuk menghitung debit rencana itu Q sama dengan 1/3 dikali 6 dikali C dikali I dikali A, di mana C itu adalah koefisien dan I intensitas curah hujan dan A luas daerah di pengaliran. Dan data yang diperoleh pada debit rencana yang pertama itu sebesar 94548,1, dan debit rencana yang kedua itu 847.393,9, debit rencana yang ketiga 1069104,8, dan debit rencana yang keempat yaitu 1017217,2. Kemudian kita masuk pada perhitungan dimensi saluran.
Yang pertama, wilayah A. Rumus yang digunakan yaitu W sama dengan akar 1,2 dikali H, di mana H itu adalah ketinggian. Maka W sama dengan akar 1,2 dikali H sama dengan akar 1,2 dikali 0,17 sama dengan 0,45. A sama dengan B dikali H sama dengan 0,20 dikali 0,17 sama dengan 0,03. P sama dengan B ditambah 2H sama dengan 0,20 ditambah 2 dikali 0,17, maka hasilnya sama dengan 0,54. Dan untuk wilayah B yaitu tetap menggunakan rumus yang sama ya, yang digunakan di wilayah A, tetapi nilainya berbeda. Begitupun dengan wilayah C dan wilayah D. Baik, demikian pemaparan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.